Bagi mahasiswa Telkom University, mengumpulkan poin TK seringkali menjadi beban yang cukup melelahkan. Mahasiswa harus merelakan waktu berbulan-bulan untuk mengikuti kepanitiaan, atau bahkan membayar tiket webinar hanya demi memenuhi validasi akademik. Di sisi lain, sampah botol plastik terus menumpuk di sekitar kampus tanpa adanya solusi yang nyata. Kedua permasalahan ini tidak saling berhubungan hingga hari ini. Halo semuanya, kami dari kelompok Mendoan, dan ini adalah Eco Warrior, sebuah ide yang hadir untuk mendisrupsi cara mahasiswa TELU dalam mengumpulkan poin TK, sekaligus mendukung gerakan Green Campus. Melalui Eco Warrior, kamu bisa mengumpul poin untuk ditukar menjadi TK secara instan, gratis, dan otomatis, hanya dengan mendaur ulang botol plastik di mesin pintar kampus. Tidak ada lagi cara konvensional yang merepotkan. Mari kita bahas lebih dalam bagaimana ide ini bekerja di lapangan. Di sini, untuk memahami kebutuhan pengguna, kami membuat customer persona bernama Raka. Nah, si Raka ini adalah mahasiswa Telkom University yang punya mobilitas tinggi dan jadwal yang padat. Karena aktivitas yang sibuk, dia sering membeli minuman dalam botol plastik dari kampus. Tapi meskipun si Raka punya kesadaran buat menjaga lingkungan, dia sering menghadapi beberapa kendala juga. Nah, di sini ada nih jurnalnya si Raka. Dimulai dengan dia membeli minuman botol plastik. Setelah minumnya habis, dia pengen nih membuang botol tersebut dengan benar. Namun, ia kesulitan buat nemuin fasilitas daur ulang yang mudah dijangkau. Selain itu tuh, dia ngerasa proses daur ulang itu nggak memberikan manfaat langsung. Jadi, motivasinya lumayan rendah. Masalah ini um, juga dialami oleh banyak mahasiswa lainnya. Jadi, sehingga menjadi dasar munculnya ide si Eco Warrior ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada berdasarkan hasil analisis tadi terhadap kebutuhan pengguna, kami menemukan 3 permasalahan utama. Yang pertama itu pastinya yang pokoknya akses terbatas. Banyak mahasiswa nih yang nggak tahu lokasi fasilitas pembuangan daur ulang di kota pastinya ini yang mudah dijangkau. Kemudian yang kedua ada nggak efisien. Karena di tengah jadwal perkuliahan yang sangat padat, mahasiswa cenderung memilih cara yang paling cepat. Jadi proses daur ulang itu sering dianggap merepotin dan memakan waktu. Terakhir, nggak ada rewards yang intensif dan menarik. Jadi meskipun mahasiswa tuh ngerti pentingnya menjaga lingkungan, tapi mereka tuh sering nggak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Jadi tindakan sehingga tingkat partisipasi mereka tuh masih rendah. Nah, karena itu kita ngadirin Eco Warrior ini buat jadi solusi yang mampu membantu mahasiswa buat menemuin fasilitas daur ulang yang mudah. Di sini ada intensitas dan intensitas. Di sebelah kiri atas ada intensitas tinggi dan intensitas rendah, yaitu kurangnya apresiasi atas kontribusi dan sulit info kapasitas mesin atau lokasi. Kalau di kanan atas ada intensitas dan urgensitas tinggi, yaitu riwayat pembuangan tidak tercatat baik, sulit menemukan cara daur ulang efisien dengan reward instan. Yang terakhir, urgensitas tinggi dan intensitas rendah, yaitu poin TK wajib sebagai syarat lulus. Nah, jadi ini adalah 6 pain points yang kita temukan. Yang pertama itu adalah sulit menemukan cara mendaur ulang yang efisien dengan reward yang instan. Nah, dengan ini kita bisa mengadakan fitur yaitu dengan reverse vending machine integration. Nah, ya untuk reverse vending machine integration itu bertujuan untuk mendapatkan reward secara instan. Terus pain point yang kedua adalah kebutuhan poin TK wajib sebagai syarat lulus. Nah, untuk mensolve ini kita mengadakan fitur yaitu point to TK conversion. Yang dimana ini merupakan fitur untuk mengkonversi poin daur ulang langsung ke kredit TK. Terus poin-poin yang ketiga adalah sulit menemukan informasi kapasitas mesin atau lokasi. Nah, untuk mensolve ini kita menggunakan fitur live map and status. Oh, ini bertujuan untuk menemukan mesin tersedia secara real time. Nah, terus poin-poin yang keempat adalah kurangnya motivasi untuk rutin mendaur ulang. Oleh karena itu, kita mengadakan fitur challenge and streaks yang bertujuan untuk mendorong konsistensi selalu melalui misi dan streak. Nah, terus yang kelima adalah riwayat pembuangan tidak tercatat dengan baik. Dengan ini kita mengadakan fitur digital receipt bertujuan untuk melakukan pencatatan transaksi yang transparan dan akurat. Nah, terus yang terakhir, poin yang terakhir adalah merasa kurang diapresiasi atas kontribusi. Oleh karena itu, kita mengadakan fitur yaitu Base and Social Share untuk mendapatkan pengakuan sosial atas kontribusi lingkungan. Nah, ini adalah alur pengguna. Yang pertama adalah kita melakukan login SSO, terus kita akan muncul di halaman homepage, lalu kita bisa scan and drop untuk mendeteksi botol, lalu bisa mengkonfirmasi poin, dan juga kita bisa melihat rewire dan leaderboard juga. Ini adalah alur pengguna untuk bisa melakukan aktivitas menukar poin di aplikasi Eco Warrior.
Nah, terus ini adalah fase untuk implementasi. Yang pertama adalah fase 1, pilot project. Nah, jadi di fase 1 ini untuk implementasi itu kita ada di dua tempat yang memiliki mobilitas yang tinggi di Telkomunikasi yaitu di GKU dan TWLT. Nah, untuk tahap-tahapnya seperti yang sudah tertera, itu tahap pertama ada pengembangan prototipe dengan waktu 1 bulan, terus tahap kedua ada uji coba internal dengan waktu 2 minggu, tahap ketiga ada pilot project GKU dan TWLT dalam waktu 1 bulan, lalu tahap terakhir adalah evaluasi dan penyempurnaan dalam waktu 2 minggu. Boleh di next. Selanjutnya adalah main fitur dari EcoWarrior itu sendiri. Yang saya sebutkan adalah main fitur yang ada di aplikasi EcoWarrior. Yang pertama adalah login SSO dan juga homepage-nya. Nah, kenapa harus login SSO? Ini agar bisa memudahkan sinkronisasi data antara mahasiswa dengan aplikasi juga. Nah, kita tinggal mengisi username dan juga password SSO kampusnya. Nah, setelah itu ada konfirmasi dan kita bisa masuk ke halaman homepage-nya. Di homepage-nya ini cukup banyak fiturnya seperti notifikasi, ada konversi TAK, leaderboard, detail lingkungan, streak, weekly challenge, barcode, dan juga bottom navigation bar-nya. Nah, yang selanjutnya adalah peta, detail, dan juga cross-searching location. Nah, di peta ini nanti kita bisa melihat lokasi dari mesin Dropbox di sekitar kampusnya. Nah, jadi kita bisa melihat status kapasitas mesinnya secara real time juga. Nah, selain itu juga kita bisa melaporkan ataupun menambahkan nih lokasi baru melalui fitur cross-searching. Jadi semua orang tuh bisa ikut berkontribusi menjaga data lokasi tetap akurat. Nah, selanjutnya adalah profil dan juga lencana. Di halaman profil ini, seperti biasa, kita menampilkan nama, NIMS, dan juga jurusannya, serta setting-setting lain yang diperlukan. Dan juga di sini ada lencananya ataupun badge-nya. Nah, tujuan dari badge ini agar bisa memotivasi para mahasiswa dan juga memberikan semacam penghargaan lah seperti itu. Jika mereka telah melakukan misi-misinya. Nah, setelah kita dapat badge-nya ataupun lencananya, kita bisa share juga ke media sosial. Nah, selanjutnya adalah scan and drop, yang dimana ini salah satu fitur utama di aplikasi ini, yang dimana kita akan men-scan barcode ataupun QR code yang ada di mesin. Nah, nanti kita bisa memasukkan botol-botol di situ dan langsung terdeteksi di sini. Nah, setelah terdeteksi nanti ada semacam poin berhasil ditambahkan ataupun auto point crediting-nya. Bisa dilihat dari total poinnya, poin yang diterimanya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada riwayat sesi dan juga detail transaksi. Nah, di riwayat sesi ini kita bisa melihat catatan lengkap setiap sesi pembuangan botol mulai dari lokasi, waktu, jumlah botol, hingga poin yang didapatnya. Nah, juga kita bisa melihat detail transaksi yang menampilkan rincian jenis botol yang juga total poin per sesinya. Nah, selanjutnya adalah konversi TAK, yang dimana ini menjadi salah satu fitur penting dan juga identitas dari aplikasi ini. Yang dimana kita cukup untuk menggeser tombol tukar dan poin langsung terkonversi. Nah, jadi nanti setelah dikonversi akan ada muncul notifikasi untuk berhasil konversi TAK-nya. Dan juga di sini kita bisa melihat dari riwayat penukaran TAK-nya. Nah, selanjutnya adalah weekly challenge-nya nih. Nah, terdapat 3 jenis misi yaitu misi harian, ada misi mingguan, dan juga misi bulanannya. Nah, dari misi-misi ini kita sudah memiliki target yang jelas, hadiah poin, dan juga batas waktu yang jelasnya untuk para pengguna mengerjakan misi-misi ini. Nah, selanjutnya adalah streak, detail lingkungan, dan juga leaderboard. Nah, kita di sini punya sistem streak yang dimana mendorong pengguna agar bisa rutin membuang botol setiap minggunya dan juga mendapatkan bonus poin. Nah, setelah itu kita bisa melihat dampak lingkungan yang telah kita ciptakan. Ya, jadi seberapa besar kontribusi nyata kita di lingkungan. Setelah itu ada leaderboard juga. Di leaderboard kita menampilkan peringkat pengguna paling aktif dan juga ini bisa dilihat per hari ataupun per minggunya. Nah, dengan tujuan untuk memotivasi para penggunanya. Baik, selanjutnya ada kompetitor analis. Nah, terus kita telah menganalisis beberapa kompetitor yang dapat menjadi hambatan untuk solusi yang telah kita buat. Yang pertama itu ada kompetitor langsung, kita milih Plastic Pay yang merupakan sama-sama aplikasi yang menggunakan fitur reverse vending machine yang dapat ditukar saldo secara instan. Lalu ada kompetitor tidak langsung, yaitu bank sampah kampus konvensional, karena sama-sama tempat pembuangan sampah existing, tetapi bank sampah kampus itu masih manual dan tidak bisa ditukar secara langsung. Lalu ada kompetitor alternatif untuk mendapatkan TAK, kita punya tiket webinar berbayar. Di sini kita telah meng-highlight 6 fitur. Yang pertama ada reverse vending machine atau RVM integration. Di sini yang memiliki fitur ini cuma EcoWarrior dan Plastic Pay, sementara bank sampah kampus dan tiket webinar tidak mempunyainya.
Lalu ada point to Teako conversion. Di sini yang mempunyai fitur ini cuma Eco Warrior. Lalu ada live map and status. Di sini yang mempunyai fitur ini cuma Eco Warrior, Plastic Pay, itu saja. Lalu ada challenge and streak. Untuk fitur ini yang memilikinya cuma Eco Warrior, sedangkan Plastic Pay dan Bank Sampah Kampus dan Ticket Winner tidak mempunyainya. Lalu ada digital receipt. Di sini cuma Eco Warrior dan Plastic Pay yang mempunyainya. Lalu ada badge and social share. Di sini juga cuma Eco Warrior yang mempunyainya. Oke. Itulah Eco Warrior, sebuah ide yang membuktikan bahwa kontribusi terhadap lingkungan kampus tidak harus menjadi hal yang merepotkan. Melalui integrasi yang cerdas, kita bisa mewujudkan gerakan Green Campus secara nyata, sekaligus memberikan solusi yang solutif bagi pemenuhan kebutuhan akademik mahasiswa Telkom University. Mari bersama-sama untuk melangkah menuju kampus yang lebih hijau dan juga ekosistem akademik yang lebih suportif bersama Eco Warrior. Kami dari kelompok Mendawan pamit undur diri. Terima kasih.